Baik, shalom. Shalom. Selamat malam kita semua. Selamat malam. Kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk ikuti rangkaian KKR Hidup yang Menghidupkan Kehidupan. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan satu judul, di manakah kutemukan hidup itu. Saudara, saya pernah pergi ke satu tempat ini. Kalau adakah yang pernah ke tempat ini? Bukan baru orang ya, mungkin ada yang pernah atau mungkin ada yang tidak. Nah, ini adalah planetarium yang ada di Cikini, Jakarta Pusat. Ini adalah satu tempat yang memperagakan simulasi akan satu susunan bintang atau planet-planet. Nah, kalau kita masuk ke dalamnya, maka planetarium ini ya cukup gelap di dalamnya. Hanya memiliki satu sumber cahaya, yaitu dari alat yang memancarkan akan susunan dari bintang-bintang atau planet yang ada di langit-langit di gedung. Nah, suatu kali saya pernah ke tempat ini bersama dengan keluarga saya. Tapi ini saya datang ke sana sudah lama sekali. Saat itu saya sekitar umur 7 atau 8 tahun. Sekitar 6, 7, 8 tahun. Nah, saat itu keadaannya cukup ramai sehingga tidak ada tempat di mana saya dengan keluarga saya dapat duduk satu baris. Nah, tapi anehnya, jadi kami harus berpisah 5 orang. Tapi anehnya adalah saat itu tidak tahu kenapa saya dipisahkan gitu. Saya ada di barisan yang agak ke depan, sementara orang tua saya dan kakak dan adik saya ada di barisan yang agak belakang. Saya ditinggalkan sendiri di depan. Nah, pada awal mulanya memang saya tidak memiliki perasaan apa-apa karena saat itu keadaannya cukup terang. Tetapi kemudian ketika pertunjukan akan dimulai, lampu mati, betul-betul gelap sekali. Dan saat itulah saya mulai ketakutan. Saya akhirnya mencoba beranjak dari tempat di mana saya duduk, dan kemudian saya mencoba untuk mencari orang tua saya. Saya bahkan meraba-raba orang-orang yang ada di samping saya dan mencoba untuk berjalan hingga ke barisan agak ke belakang. Saya meraba-raba terus dan kemudian saya sambil meraba saya bertanya, "Mama di mana? Mama di mana?" Dan kemudian di barisan terakhir sebelum barisan orang tua saya ada seorang yang menyebut bahwa ya orang tua kamu ada di belakang. Dan akhirnya saya boleh menemukan orang tua saya dan keluarga saya saling. Nah, saudara, kalau kita sadari, kita juga sebenarnya berada dalam kegelapan dunia ini. Kita tersesat, kita juga dalam keadaan hilang. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 6, kita sesat seperti anak domba. Tapi apa yang membuat kita dapat disebut sesat seperti anak domba itu? Mari kita melihat kepada awal mula penciptaan. Nah, pada awalnya Allah menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Bahkan kita atau manusia ditempatkan di tempat yang sangat amat indah. Tapi lebih daripada itu, lebih daripada keindahan dunia, yang teramat baik adalah bahwa saat itu manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah Sang Pencipta. Tapi oleh karena dosa, maka hubungan secara langsung itu terputus. Manusia harus meninggalkan Taman Eden dan kemudian terputuslah hubungan yang langsung tatap muka bersama dengan Allah Sang Pencipta itu. Nah, kemudian kita bertanya, lantas bagaimana manusia dapat terhubung dengan Allah, dapat terhubung dengan sumber hidup itu? Ya, kita mungkin berpikir manusia dapat terhubung melalui alam ciptaannya. Dan memang benar, kalau kita melihat
dalam Mazmur pasal 19 ayat yang kedua. Kalau kita mempunyai Alkitab, mari kita sama-sama membuka Mazmur 19 ayat 2. Dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan. Lalu kita juga mungkin berpikir bahwa manusia dapat tetap terhubung dengan Allah melalui hubungan kasih dengan sesama. Dan itu juga memang disebutkan dalam Mazmur pasal 103 ayat 13 yang mengatakan demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Melalui alam ciptanya dan kemudian melalui hubungan kasih dengan sesama manusia. Tapi saudara, dengan keadaan dunia yang tidak ideal ini, kita melihat alam memang sebagian ada yang betul-betul indah kita lihat, tapi kemudian kita dapati bahwa bencana-bencana alam ada di sekitar kita. Timbul bencana-bencana alam yang tentunya kita yakin ini bukanlah representasi dari kasih Allah. Lalu ketika kita bicara mengenai hubungan kasih dengan sesama manusia, kita dapati bahwa hubungan kasih itu tidak selamanya benar-benar terjadi. Ada banyak kekacauan pemerintahan yang terjadi, bahkan juga kita mungkin baru-baru ini mendengar kabar bahwa dalam hubungan keluarga ada seorang bapak yang tega melecehkan anaknya, putrinya. Bagaimana mungkin ini kita bisa melihat alam ciptaan dan juga hubungan dengan sesama manusia sebagai bentuk representasi Allah di dunia ini. Itulah sebabnya saudara, kita membutuhkan penuntun yang lebih baik. Penuntun yang lebih baik itu dapat kita temukan di dalam firman Tuhan. Kita pasti mengetahui ayat ini, Mazmur 119 ayat 105. Boleh kita sebutkan bersama-sama? Firman itu 2-3. Firman itu kita bagi kami dan benar bagi jalan. Benar bahwa firman Allah adalah penuntun yang terbaik yang kita harapkan di tengah-tengah kegelapan dunia pada saat ini. Nah, kemudian sekarang, apakah firman Tuhan itu sebenarnya? Apakah firman Tuhan yang dapat kita miliki di antara kita saat ini? Kita tentu percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Alkitab. Tapi apa buktinya? Apa buktinya Alkitab adalah firman Tuhan? Ada banyak alasan yang menyebutkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Alkitab sendiri menyatakan, bahkan berulang kali menyatakan bahwa Alkitab adalah Tuhan berfirman atau adalah firman Tuhan. Ada banyak pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan berfirman di dalam Alkitab. Sebagai contoh, kalau kita melihat dalam Yeremia pasal 1 ketika Yeremia dipanggil oleh Allah, di pasal 1 itu ada bahkan 3 kali ungkapan Tuhan berfirman atau firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat kedua, ayat yang keempat, dan ayat yang ketujuh. Kemudian penulis Alkitab juga memberikan kesaksian bahwa pekabaran mereka itu langsung datang dari Tuhan Allah. Kita melihat nabi-nabi sering mengungkapkan, beginilah firman Tuhan, inilah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, seperti yang dituliskan oleh Yeremia, Yeskiel, Hosea, dan nabi-nabi yang lain. Dan kemudian ketika ada juru kabar Tuhan, mereka menyebutkan bahwa firman mereka itu datangnya dari Tuhan dengan mengawali pekabaran mereka dengan ungkapan, beginilah firman Tuhan. Lalu alasan berikutnya adalah mengapa Alkitab adalah firman Tuhan. Oleh karena Alkitab itu tidaklah bertentangan. Alkitab terdiri atas 66 kitab, 1189 pasal, 31.171 ayat, dan 3.872.836 huruf. Lalu kemudian berisi sejarah dan kisah-kisah, catatan sisa keluarga, perumpamaan dan amsal, puisi, nyanyian, doa, nubuatan, dan kemudian kalau kita melihat Alkitab itu juga terbagi atas Taurat, sejarah, sastra, tulisan para nabi, Injil, surat-surat dan sejarah, dan nubuatan. Dan bahkan satu pernyataan yang luar biasa,
adalah bahwa Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang dengan latar belakang yang berbeda dalam kurun waktu 1500 tahun. Ditulis oleh para nabi, imam, tentara, gembala, raja, pemungut cukai, dokter, nelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Tetapi Alkitab tidaklah bertentangan satu dengan yang lain. Isinya tidaklah bertentangan. Itulah sebabnya mengapa Alkitab merupakan firman Tuhan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa Alkitab isinya tidaklah bertentangan? Oleh karena Alkitab firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dalam 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, kalau kita melihat akan kata diilhamkan ini memiliki satu akar kata atau bahasa aslinya adalah theopneustos, yang secara harfiah dapat juga diartikan dihembuskan Allah. Jadi Allah menghembuskan kebenaran ke dalam pikiran manusia, dan kemudian manusia itu mengekspresikannya dalam kata yang kemudian menjadi kitab suci. Jadi Allah itu berkomunikasi dalam pikiran manusia, dan kemudian manusia menulis menurut bahasa dan pengertiannya. Lalu bagaimana Alkitab itu diilhamkan? Atau bagaimana proses ilham Alkitab itu? Nah, tentu itu merupakan satu pekerjaan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menggerakkan para penulis untuk menuliskan sesuatu. Menggerakkan para penulis, bukan mendiktekan kata demi kata. Roh Kudus itulah yang datang memberikan inspirasi atau ide kepada pikiran manusia, dan kemudian manusia itu menjelaskan ide itu dengan bahasa dan pengertiannya yang sudah disatukan dengan kuasa Allah. Jadi Tuhanlah pengarang kitab suci melalui Roh Kudus, dan Dia menyampaikan pesan itu kepada para hambanya, para nabi, untuk disampaikan kepada manusia dan umatnya sepanjang zaman. Nah, kemudian 2 Petrus 1 ayat 21 mendukung akan hal itu. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kemudian fakta selanjutnya kita ketahui bahwa Alkitab adalah firman Allah, oleh karena Alkitab itu kekal adanya. Dalam Mazmur 119 ayat 89 dikatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Nah, kata tetap teguh ini dalam terjemahan yang lain disebutkan sebagai firman-Mu kekal selama-lamanya. Mengapa saya menyebutkan Alkitab itu kekal? Oleh karena sejarah juga mencatat bahwa Alkitab sempat diupayakan untuk dimusnahkan. Pada tahun 303 Masehi, ada seorang raja Roma, Diocletian. Dia menggunakan kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya untuk menentang Alkitab. Dia mencoba untuk melarang umat Kristen untuk beribadah. Dia juga menghancurkan tempat ibadah mereka. Lalu kemudian dia membakar Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen. Lalu dia menghukum mati mereka yang memiliki Alkitab, sehingga jutaan jiwa orang Kristen dan Alkitab dibinasakan. Bahkan dia dengan angkuh menuliskan atau mendirikan sebuah tubuh kemenangan yang disebut sebagai Extiniko Nomine Christianum, atau yang disebut sebagai nama Kristen sudah dilenyapkan. Kemudian ada juga orang lain yang bernama Voltaire. Mungkin kita kenal ini orangnya. Adalah seorang sastra Perancis. Dia pernah mengatakan bahwa Alkitab itu dapat dia kerjakan sendiri. Dan dia juga meramalkan bahwa dalam waktu 100 tahun mungkin Alkitab itu akan punah dan hanya akan kita temukan di museum. Tapi saudara sekalian, kedua orang tersebut sudah ratusan tahun lamanya meninggal. Tapi bagaimana dengan Alkitab? Alkitab masih ada di tangan saudara dan saya. Itu sebabnya mengapa Alkitab merupakan firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan atau Alkitab
adalah kekal. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, satu kali ada seorang pemuda yang sementara hendak diwisuda, kemudian untuk hadiah wisudanya dia meminta ayahnya untuk memberikan dia sebuah mobil. Dia adalah anak satu-satunya dari keluarga itu, dan dia dengan yakin percaya bahwa ayahnya akan memberikan hadiah itu kepadanya. Tibalah hari di mana dia diwisuda dan kemudian dia sudah mengharapkan akan mobil itu diberikan, tetapi ayahnya malah memberikan dia sebuah Alkitab. Nah, tentu dia sangat kecewa dengan hal itu. Bahkan tidak hanya tidak menerima Alkitab itu, dia bahkan membanting Alkitab itu ke lantai. Kemudian tahun demi tahun berlalu, anak itu berpisah dari orang tuanya dan kemudian dia memiliki pekerjaan yang baik, dia sukses dan menjadi kaya raya. Tapi di satu sisi ayahnya sangat merindukan anaknya, dan begitu juga dengan anaknya. Dia sebenarnya sangat merindukan akan ayahnya, tapi mengingat peristiwa itu dia tidak ingin bertemu lagi dengan ayahnya. Tibalah suatu kali ia mendapat kabar bahwa ayahnya sudah meninggal dan ayahnya telah memberikan seluruh warisan hartanya untuk anaknya itu. Akhirnya dia kembali ke rumah untuk mengurus akan warisannya itu, dan kemudian dia kembali ke rumah dan melihat akan barang-barang yang ada di rumah. Dan ketika dia sampai di kamar ayahnya, dia menemukan satu berangkas yang berisi akan Alkitab yang pada saat itu diberikan oleh ayahnya kepada dirinya. Ketika dia kembali untuk membuka Alkitab itu, rupanya dia mendapat di dalam Alkitab itu ada surat-surat STNK atau surat mobil yang dibeli. Bahkan juga kunci mobil itu ada di belakang dari Alkitab yang ayahnya berikan. Dan ketika dia melihat akan kunci itu, dia kemudian bergegas pergi ke garasi dan benar bahwa mobil yang dia impikan itu rupanya pada saat itu sudah dipersiapkan oleh ayahnya. Tapi sudah terlambat, ayahnya telah tiada, dan dia bukan hanya kehilangan ayahnya, dia juga telah menyanyiakan Alkitab yang merupakan harta berharga, karena itu memiliki satu pesan pengharapan, janji Tuhan, bahkan juga keselamatan. Dan memang saudara-saudara, bila mana kita menelaah akan isi Alkitab adalah sangat berharga. Ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang ditulis dalam Alkitab. Dimulai dari penciptaan, kemudian kejatuhan, lalu bagaimana Tuhan mau untuk mengembalikan akan citra manusia itu. Dia membuat satu perjanjian dengan Abraham yang menginisiasi adanya bangsa Israel. Dan kemudian kita mengetahui juga ada kisah bangsa Israel yang tertulis sepanjang Alkitab, bagaimana Allah menebus mereka dari perbudakan tanah Mesir, kemudian bawa mereka ke tanah Kanaan, dan dimulailah kisah-kisah mengenai para hakim, para raja dan para nabi-nabi. Dan kemudian oleh karena ketidaksetiaan dari umat Allah bangsa Israel itu, mereka akhirnya mengalami satu pembuangan. Tapi kemudian Allah mau untuk mengembalikan mereka kembali. Dan kita juga mendapati akan bagaimana penjelmaan Yesus Kristus menjadi seorang manusia, kehidupannya selama di bumi dan pelayanannya hingga pada akhirnya dia mau untuk menebus manusia mati di salib. Dan diikuti dengan kisah-kisah bagaimana para rasul dan gereja mula-mula dengan gencar untuk memberitakan akan kasih Kristus itu kepada orang-orang, bahkan kepada seluruh penjuru dunia. Dan tibalah satu pengharapan di dalam kitab terakhir, kitab Wahyu, bahwa akan adanya nubuatan mengenai akhir dosa dan kedatangan Yesus Kristus. Nah, dari isi Alkitab ini kita sebenarnya mendapati akan benang merah bahwa satu objek utama atau topik utama dari Alkitab ialah Yesus Kristus sendiri, yaitu sumber hidup. Alkitab menyatakan Allah
dan mengungkapkan kepada kita kesulitan yang kita hadapi, tapi juga memberikan kepada kita jalan keluar yang dinyatakan dalam Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa kita sudah hilang, jauh dari Allah. Tapi di satu sisi, Alkitab menyatakan Yesus sebagai satu-satunya yang mencari dan membawa kita kepada Allah. Yesus Kristus. Hidup itu adalah fokus dari kitab suci. Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru nyatakan bahwa Anak Allah itu sebagai Mesias, penebus dan juru selamat dunia. Setiap halaman, apakah itu dengan lambang maupun kenyataan, menunjukkan beberapa tahap pekerjaan dan tabiat dari Yesus Kristus. Dan kematian Yesus di kayu salib adalah puncak penyataan dari tabiat Allah. Nah, kalau kita mengerti bahwa Alkitab merupakan satu penuntun kita menemukan hidup itu. Alkitab adalah di mana tempat kita menemukan Yesus sebagai hidup itu. Maka adalah kerinduan kita sebenarnya untuk membaca Alkitab sebagai firman. Ada manfaat dari kita membaca Alkitab. Kita mengetahui bahwa Alkitab adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Itu adalah penuntun kita untuk mengetahui kebenaran. Kemudian Alkitab itu di dalam Kisah pasal 17 ayat 11, dalam kisah jemaat yang mula-mula, ketika mereka menerima firman Tuhan dan mereka mempelajarinya, hidup mereka diubahkan. Dan ada ungkapan, orang-orang yang mempelajari firman Tuhan itu lebih baik hatinya. Membaca Alkitab akan membuat tabiat kita lebih sempurna lagi seperti Yesus Kristus. Dan kemudian Mazmur 119 ayat 130 menyatakan, bila bersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Alkitab juga dapat memberikan kepada kita hikmah untuk membuat kita semakin mengerti, semakin pandai, bahkan juga mengerti akan maksud Tuhan dalam hidup kita. Lalu kemudian 2 Timotius 3:16, Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Lalu Roma 1 ayat 16 menyatakan bahwa firman Allah, Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mengapa demikian? Mengapa firman Tuhan dapat menyelamatkan kita? Oleh karena Alkitab menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Dan Alkitab memang betul-betul membawa perubahan kepada mereka yang mau untuk belajar dan mendidik. Kisah nyata dari bagaimana Alkitab dapat mengubahkan hidup seorang adalah ketika kapal Inggris Bounty pada tahun 1789 terjadi satu pemberontakan dan membuat kapal itu tenggelam. Dan orang yang ada di kapal itu akhirnya terdampar di satu pulau terpencil di Pasifik Selatan. Nah, dari kelompok ini ada seorang yang menemukan bagaimana caranya membuat satu jenis alkohol, dan mereka akhirnya memiliki hidup yang sangat kacau dan berantakan. Mereka yang tinggal di pulau itu menjadi berselisih. Kemudian mereka saling melakukan kekerasan, baik pria maupun wanita. Tapi satu kali, seorang yang bernama Alexander Smith, dia menemukan sebuah Alkitab di peti yang ada di kapal ini. Kemudian dia membuka dan mulai membacanya. Dan ketika dia membacanya, pesan isi dari Alkitab itu menyentuh hatinya. Dan akhirnya dia mau untuk mengajarkan apa yang dia dapatkan dari Alkitab kepada orang lain yang ada di pulau. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Orang-orang yang ada di situ diubahkan. Bahkan pada suatu kali ketika tahun 1808 ada kapal lain yang datang ke pulau terpencil itu. Mereka mendapati bahwa keadaan di pulau itu masyarakatnya sangat mengagumkan, makmur, tanpa alkohol, bahkan tanpa kejahatan. Alkitab telah mengubah penduduk pulau itu, dan adalah kerinduan Allah juga bahwa Alkitab itu dapat mengubah saudara dan saya. Bagaimana caranya agar Alkitab dapat mengubah kita?
tentu kita harus membaca firman Tuhan. Kita perlu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu adalah kunci kuasa di dalam kehidupan kita. Alkitab adalah kekuatan Allah. Kemudian ketika kita membaca firman Tuhan, kita perlu untuk belajar Alkitab dengan hati yang penuh doa. Oleh karena Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk mengetahui akan kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Lalu biarkan Alkitab itu yang berbicara. Kita perlu untuk menanyakan ketika kita mempelajari firman Tuhan, apakah yang ingin dikatakan oleh penulis itu bagi kita saat ini. Sama seperti Yesus yang menggunakan Alkitab untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias. Kita juga perlu untuk membandingkan ayat demi ayat dalam mempelajari firman Tuhan. Dan pada akhirnya, seperti yang dituliskan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 yang mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang tajam bermata dua ini bukan sekedar kata-kata, tapi Alkitab merupakan senjata kehidupan kita untuk memerangi pencobaan dosa. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan di dalamnya terdapat hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang mau untuk membaca firman Tuhan? Bahkan setiap hari boleh mengangkat tangan. Puji Tuhan. Amin. Adalah janji Tuhan bahwa ketika kita mau untuk membaca, mendengarkan dan mengerti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.